Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya, Pak. Ini jumlahnya berapa ya mahasiswa reguler? Ini baru 88. Apa memang segitu? Kita presensi dulu ya melalui video. Silakan diaktifkan videonya. Yang belum diaktifkan, tolong diaktifkan. Tahan dulu ya. Koneksi saya masih Sige, golek cewek nih. Mas Ibnu ada? Muhammad Ibnu? NIM Ada, Pak. 036. Oke, Mas, saya minta tolong koneksi saya terganggu. Saya tidak bisa lihat video kalian. Tolong ini di screenshot ya. Mas Ibnu ya. Kloter 1 sampai 4. Iya, Pak. Siap. Sudah. Udah. Kalian bisa videonya dimatikan, tidak apa-apa ya. Kalau punya saya izin dimatikan soalnya lemot jadinya. Saya menggunakan dua device. Smartphone saya berfungsi audio karena laptop saya tidak bisa terhubung dengan headset. Kemudian laptop saya berfungsi
untuk menampilkan materi pembelajaran. Saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tim pengajar itu ada 5 dosen. Saya, kemudian Pak Andri dari jurusan RMD Kesehatan, kemudian ada Pak Hermawan, kemudian Bapak Gede Wiryawan. Nah, beliau itu koordinator mata kuliah ini. Seharusnya Bapak Wir memberikan pengantar pembuka ya terkait dengan mata kuliah ini, akan tetapi hari ini beliau ada kegiatan di gedung A3, jadi tidak bisa memberikan pengantar. Mungkin pengantarnya bisa menyusul. Yang perlu kalian tahu hanyalah 1 minggu ini dan minggu depan saya yang isi, kemudian minggu ke-3, ke-4 nanti Bapak Anda yang isi. Kemudian minggu ke-5 dan 6 dan 7 itu Bapak Wir. Oke ya. Kemudian seperti biasa tugas nanti tempat pengumpulannya di JTI Learning. Jangan lupa melakukan presensi di JTI Learning. Jangan sampai lupa gitu ya. Kemudian tadi ketika dilakukan presensi secara berdasarkan video kalian, itu kalau misalnya tidak pas kebetulan tidak bisa mengaktifkan video, itu tolong di apa istilahnya, dikonfirmasikan, karena itu juga bagian dari prosedur presensi. Jadi kami khawatir kalian itu mengikuti Zoom akunnya, akan tetapi orangnya tidak ada. Nanti di jam-jam tertentu kami akan cek kembali. Biasanya seperti itu ya. Pernah kejadian semester kemarin itu saya sampling, bertanya, malah tidak menjawab. Itu banyak kemungkinan. Bisa ke kamar mandi, atau mungkin ketiduran. Nah, banyak hal. Jadi materi kita hari ini kita setting sesantai mungkin. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan. Kalau ada yang tidak sesuai, hanya mengajar berdasarkan sebelum saya bersama begini ya. Seperti biasa, kalian berasal dari daerah yang berbeda-beda, dari sekolah menengah yang berbeda-beda. Oke. Atas dasar itu tentunya ada perbedaan skill ya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Kalau misalnya mahasiswa tersebut dulunya sekolah di SMK misalnya, kemudian jurusannya RPL, itu saya dulu pernah ya menjadi guru di SMK. Jadi apalagi siswa tersebut pernah mengikuti lomba di tingkat LKS misalnya, wah itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya kemampuan programmingnya ya, HTML, CSS, PHP dan lain sebagainya, itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, kan tetapi bagi mahasiswa yang berasal dari SMA, nah itu kadang tidak memahami apa itu HTML, apa itu PHP, bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Nah, pengalaman semester kemarin ketika mengajar kakak tingkat kalian, ada suatu mahasiswa
saya ingat kok dia itu golongan C ya. Nah, cuma namanya saya lupa. Nah, dia itu cerita, dia itu lulusan SMA, kemudian pernah mengikuti LKS gitu ya, apa masuk 3 besar, intinya pernah mengikuti LKS. Wah, artinya kan kemampuannya sudah ini. Kemudian sempat menunjukkan sebuah program yang kompleks. Waktu itu kan sudah penugasan proyek gitu ya, sudah menunjukkan program yang kompleks. Kemudian kan saya uji juga, saya khawatir program kompleks tersebut bisa dia dapatkan dari temennya, kakak tingkatnya, dari download dan lain sebagainya. Saya tes ternyata bisa dan paham. Wah, oke ya, itu poin plus tersendiri bagi mahasiswa tersebut. Tugas kami di Politeknik Negeri Jember adalah mempertajam kemampuan mereka sehingga mereka tidak hanya bisa membuat sebuah proyek, tetapi proyek mereka bisa dipakai oleh klien, layak jual, orang tertarik dan berminat untuk membeli. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa yang memiliki poin plus tersebut, kami sangat berharap sekali untuk memberikan dukungan dan support kepada teman-teman yang lain yang kebetulan dari SMA atau daya juang untuk belajar itu rendah atau bahkan di bawahnya rendah. Nah, itu membantu kita tenaga pendidik untuk memberikan dukungan apa ya istilahnya, membantu mengajari dan lain sebagainya, sehingga teman-teman yang awalnya tidak paham, daya semangatnya rendah, itu bisa setara dengan teman-teman yang sudah memiliki skill seperti itu ya. Itu harapan kami. Oke, terkait dengan materi kita hari ini, tetap kita harus berpedoman pada BKPM ya tentunya. BKPM yang sudah, apakah kalian sudah memiliki BKPM? Belum, Mbak. Oh, itu nanti ditunggu ya. Nanti saya koordinasikan dengan teman-teman. Mungkin belum sempat di-share ke kalian. Kalian juga pasti belum punya grup untuk workshop ini ya? Belum ya? Belum masih, Pak. Nah, itu lagi. Oke, sambil jalan. Ini pertemuan pertama kita. Jadi di BKPM itu di sini sudah ada, kalian akan mendapat sejenis praktikum tapi yang disiapkan oleh BKPM. Kemudian di bagian ini nanti kan ada 2 tugas ya. Di akhir sesi nanti kalian membuat sebuah laporan gitu. Kemudian yang pertama praktikum case. Maksudnya kasusnya diambil dari praktikum yang tadi ada di atas itu kalian coba praktikkan, print screen kodenya, jelaskan baris-baris kodenya, kemudian dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian latihan, nanti ini bebas. Yang penting temanya tetap tidak keluar dari HTML gitu ya. Pokoknya wis tentang HTML. Kemudian yang kedua, source code disertakan. Itu nanti saya hanya menjelaskan itu. Ini di minggu 1 ada 4 praktek. Kalian cukup mengerjakan yang praktek 1, 2, dan 3. Untuk yang 4 itu opsional. Kecuali kalian bisa membuat penugasannya, silahkan menggunakan HTML tapi ya. Baik, mulai. Ini salah satu rekomendasi saya agar kita lebih mudah ya belajar HTML. Kalian bisa belajar di sini. Di sini mulai dari pengantar, kemudian editor yang kalian bisa gunakan apa. Ini sudah ada. Terkait dengan editor yang sering kita pakai itu adalah Notepad++. Kemudian kita kalau lebih mau enak lagi kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Kemudian ada lagi ya Sublime
teks 3. Nah, itu bisa kita gunakan. Tapi dalam pembelajaran ini saya menggunakan Visual Studio Code dan juga menggunakan Notepad++. Apakah hanya itu, Pak? Oh, tidak. Banyak ya. Itu terserah kalian sih kalau menurut saya. Yang penting nanti tugas-tugas, termasuk tugas akhir nanti bisa kalian selesaikan. Seperti itu. Oke. Di materi kita, saya coba menggunakan Visual Studio Code ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder latihan di dalam folder H3, di mana folder H3 ini posisinya berada di D di dalam exam. Exam saya letakkan di D ya. Di sini di H3doc ada H3. Nah, ini ya bisa kalian lihat. Di dalamnya H3 itu baru terdapat folder dan file-file ini. Nah, di dalam H3 saya buat folder latihan, kemudian index.html. Saya klik kanan, open with web server. Ya, kalau ingin membuat struktur bisa menggunakan HTML.25. Nah, ini artinya kita buat HTML versi 5. Nah, di sini pada doc tipe HTML ini, di sini menunjukkan atau memberitahukan kepada browser kalau tipe dokumen yang dipakai untuk file HTML ini adalah HTML5. Kemudian di sini ada baris kedua ada language ya, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Kemudian pada baris ketiga start ini ya, start tag diakhiri di baris ketujuh ini berfungsi tempat untuk meletakkan atau mengembedded file meta atau metadata yang juga biasa digunakan untuk menambahkan file CSS dan JS. Jadi kalau misalnya nanti kita membuat file CSS, kemudian kita menggunakan metode eksternal misalnya ya, kita bisa meletakkan di sini. Nah, di sini nanti kita buat file style.css. Kita panggil dari sini. Bisa kepakai ya. Untuk sekarang tidak kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah title. Nah, title ini judul ya. Kalau misalnya ini sudah left ya. Kalau misalnya saya ketik AS gitu, ini nah ini ya AS nah ini sudah langsung terhubung. Di sini kita lihat title-nya masih dokumen karena belum kita ganti ya standarnya. Misalnya kita ganti misalnya latihan, kita simpan maka title-nya akan berubah. Kemudian body halaman putih ini ya, halaman putih yang ada di dalam browser. Saya menggunakan Chrome, tentunya kalian bisa menggunakan ya. Ketika kita menulis apapun di dalam tag body ini, maka akan langsung muncul di browser. Gitu. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah paragraf gitu ya, GTI merupakan singkatan dari jurusan teknologi informasi. Oke, sudah terdeteksi di sini. Kemudian yang selanjutnya elemen HTML. Elemen HTML itu diawali oleh ini ya, nama tag-nya
kemudian diakhiri dengan nama rektor, penulisan heading ya ini. Saya letakkan di sini, saya beri H1. Ya. Oke, bisa kalian lihat tulisannya, misalnya kita beri H3, maka kita membuat. Jadi gampangnya gini, saya membuat sebuah paragraf, misalnya, nah gini ya, ini paragraf 1, ya kan? Paragraf 1, kemudian TI tadi adalah paragraf 2, 1 JTI, kemudian ini adalah paragraf 2. Bisa kalian lihat ya, sangat apa artinya tidak bisa kita ketahui mana paragraf 1, mana paragraf kedua. Kalau misalnya kita beri tag paragraf di sini, kemudian kita masukkan di sini ya. Kemudian seperti ini, maka akan terlihat bedanya. JTE ini paragraf 1, kemudian lorem dan seterusnya ini adalah paragraf 2. Nah, khusus BR ini fungsinya memindahkan baris. Jadi kalau misalnya ya, di sini saya beri BR gitu. Nah, ini kalau saya jalankan, maka akan berpindah ke seperti kita mengenter gitu ya. Dia tidak memiliki end tag, juga tidak memiliki elemen. Kemudian ada lagi list HTML elemen. Jadi di dalamnya elemen terdapat elemen. Kalau di sini yang dicontohkan HTML ini kan elemen, ada start, ada akhir ya. Di dalamnya HTML ada body, elemen body, ada start, ada akhir. Di dalamnya body juga ada elemen H1 dan P, ada start, ada akhir. Itu yang dimaksud dengan listed ya. Di dalamnya elemen terdapat elemen. Kemudian, nah ini lagi ya. Meskipun kita tidak memberikan tag akhir, tag penutup gitu ya, di sini misalnya. Kita tidak beri tag penutup gitu ya. Nah, di sini tidak akan terjadi permasalahan, tetapi di sini sangat tidak direkomendasikan. Begitu ya, penjelasan ini saya ambil dari W3 School. Kemudian HTML itu not case misalnya kalian membuat huruf P gitu ya.
terputus ya, maaf. Ini saya coba menghubungkan. Banyak. Tadi kita bahas element, sekarang kita bahas atribut. Oke. Tes, mohon maaf ya. Sekarang sudah terhubung ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, saya pakai satu device ya, tidak pakai headset sekarang. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang kurang jelas ditanya ya, teman-teman ya. Semoga tidak terjadi gangguan lagi. Guys, koneksi saya. Oke, misalnya saya menggunakan ini ya. Perlu kalian ingat ya, A ini adalah elemen HTML. Kemudian href atau kita kenal dengan HTTP reference. Nah, ini kita kenal dengan istilah atribut. Jadi misalnya saya ingin membuat link ke JTI ini, saya buatkan linknya. Ini saya masukkan ke sini, kemudian saya copy linknya. Nah, bisa dilihat perubahannya. JTI sekarang memiliki link. Kalau misalnya kita klik ya, dia akan langsung mengarah ke linknya JTI. Oke, seperti itu ya. Ini yang buat lama versi saya. Jadi HTTP reference itu adalah atribut. Kemudian value-nya kita linkkan ke JTI Policy. Kemudian ada lagi yaitu ada di image ya, SRC. Nah, ini bisa kita coba image ya. Nah, sini kita coba panggil gambar ini ya. latihan. Nah, ini kita coba tampilkan gambar ini misalnya biji, kita simpan. Oke, di sini kita sudah bisa menampilkan logo Poly-J. Apakah image ini berapa atribut yang dimiliki? Ada dua ya, SRC sama ALT. Kalau ALT itu adalah alternatif, maksudnya kalau misalnya terjadi kendala internet misalnya, atau terjadi hal-hal apapun lah yang sekiranya membuat gambar ini tidak muncul misalnya ya, entah secara ketik nama dan lain sebagainya, maka alternatifnya inilah yang akan dimunculkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada permasalahan, sesuai semua, maka tampil. Kita juga bisa menambahkan atribut-atribut lain tentunya ya. Jadi misalnya kita mengatur lebarnya misalnya.
Ini lebarnya 130. Kemudian kita beri atribut lagi. Kita atur tingginya misalnya ya. Itu 100 misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, dia akan melakukan perubahan di sini. Misalnya pada kecil kita bisa atur ulang. Seperti itu. Atributnya. Nah, ini sudah dijelaskan di W310 semuanya lengkap sekali ya. Nah, di sini ada atribut lagi di dalam paragraf ya. Atribut style. Di dalam paragraf di sini kita beri style. Kemudian kita rubah warnanya menjadi biru misalnya. Oke. Di sini sudah berubah. Kemudian di sini ada atribut language ya. Jadi ini adalah atribut. Kemudian nah ini juga atribut di bagian title, di bagian paragraf. Di sini bisa kita letakkan di sini ya, bisa. Title misalnya contoh. Kita simpan. Oke. Muncul. Nah, ini ya, kelihatan ya. Keluar contoh ya. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan title. Ketika kita klik lorem ipsum itu, keluar contoh. Nah, seperti itu. Yang dimaksud fungsi atribut ini. Nah, di sini dianjurkan selalu menggunakan lowercase ya, menggunakan huruf kecil. Tidak meskipun ini bersifat case sensitive, not case sensitive ya, artinya boleh besar boleh kecil, tapi tetap dianjurkan menggunakan huruf kecil. Itu caranya. Kemudian kalau ada link seperti ini disarankan memberikan petik 2 ya di dalam value-nya. Seperti link tadi, nah ini diberi petik 2 dalam atribut. Kalau tidak diberi petik di sini ya, ini kan tidak diberi petik nih. Itu berarti tidak direkomendasikan. Seperti itu. Sangat detail sekali. Jadi nanti sisa dari ini nanti kalian bisa belajar di sini. Oke, sampai sini seharusnya kalian itu sudah paham mana yang merupakan elemen HTML, mana yang merupakan atribut. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, bisa ditanyakan sekarang. Oke ya, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Coba kita cek di HTML home dulu. Kita kembali sebentar. Bukan home, introduction berarti. Nah, ini ya. Jadi, kalian kan tadi sudah membuat HTML ya. Kemudian kalian juga buat head di situ. Ya, kemudian kalian buat body. Nah, kira-kira nanti strukturnya seperti ini ya bentuknya. HTML ada di bagian luar, kemudian di sini ada header-nya. Di dalam header ada title-nya, kemudian di bawahnya header ada body, di mana di situ bisa kita isi H1, H2, H3, paragraf, dan gambar dan sejenisnya. Untuk heading, oke, H1 sampai H6 semakin lama semakin kecil, tergantung kita ingin membuat tulisan seperti apa. Ya. Kita juga bisa merubah ya, jadi misalnya
kita punya H1, jurusan teknologi informasi di sini. Biar beda, saya beri angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan atribut style. Kita atur font size-nya. Kalau kita mengikuti contoh, berarti 60 pixel, gitu ya. PX itu pixel. Kita coba simpan, maka tulisannya akan semakin besar. Nah, kalau yang asli kan tanpa style ini, nah, tulisan ini kan seperti ini. Seperti ini. Kita ganti, kita tambah stylenya di sini, ini menjadi besar. Kita bisa atur. Atau kurang kecil, kita bisa sesuaikan font size-nya. Ini memang basic ya, tapi basic inilah yang nanti akan membantu kita memahami program yang kompleks. Nah, ini untuk paragraf. Di sini ini sudah saya contohkan tadi. Kemudian di sini, ini maksudnya ya, meskipun kita itu membuat this paragraph, kita enter ya, contains a lot of line, kemudian enter dan seterusnya. Ini hasilnya akan tetap ini, tetap lurus gitu ya. Tidak akan berubah. Meskipun di sini kita beri spasi, kita beri enter dan sebagainya. Kalau kita menggunakan paragraf seperti ini, maka dia akan tetap lurus ke kanan maksudnya. Ini kita menggunakan H1 paragraf. Nah, kita bisa menggunakan line break. Kita bisa menggunakan ini ya, PR ini. Nah, masalahnya ini lagi ya. Ketika kita ingin membuat tulisan seperti ini misalnya. Kalau kita itu menggunakan paragraf, maka tidak akan bisa diskusi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya jika kita simpan ini, tetap saja dia akan digabung seperti itu ya. Solusinya kita bisa menggunakan, nah ini, kita ganti ya. Kita ganti seperti ini. Nah, ini sudah bisa disesuaikan. Oke, untuk paragraf. Oke, start. Di sini kita mengganti warna tulisan. Enaknya W310 ini kalaupun tidak membuat tag editor di Notepad pun Visual Studio Code, karena langsung mencoba di sini. Ya, saya tambah ini misalnya ya, itu langsung terjadi perubahan di sini. Ini kita bisa mengganti warna dari tulisan paragraf kita. Nah, pertanyaan saya gini. Oh, ini ya, sudah dicontohkan. Tidak perlu saya contoh lagi. Kemudian kita bisa mengganti background. Nah, gini, yang jadi yang uniknya gini. Ketika kita menambahkan atribut style di dalam paragraf. Kemudian, oh ini bisa kita letakkan di body. Atribut kita letakkan di body ya. Kalau ini kita lakukan, maka nah semuanya di biru. Nah, ini juga ya. Ini yang ingin saya jelaskan. Di sini di paragraf kan sudah ada style ya. Kita sudah mengganti warna menjadi biru ya. Kemudian di sini kita menambahkan atribut style lagi dengan value yang berbeda. Itu apakah kita membuat style sendiri-sendiri atau kita gabungkan. Nah, coba.
Kita coba gabungkan di sini. Ini kan sudah di selisih ini. Yang body saya hapus dulu ya. Nah, seperti itu ya. Di sini color blue mengganti tulisannya menjadi biru. Kemudian di sini fungsinya untuk merubah background dari tulisan itu menjadi biru. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat dua value yang berbeda dalam satu atribut style ya yang dimaksud, maka kita bisa menggabungkannya di belakang titik koma. Jangan sampai kita membuat atribut yang sama, style, color blue, kemudian setelah itu kita buat atribut file lagi. Nah, itu yang tidak bisa dieksekusi oleh HTML. Juga, nah, seperti lagi, mau kita tambah ganti fontnya ya, tulisannya ya. Jadi ini kita tinggal masukkan aja di belakang koma ya, seperti itu. Nah, ini tulisannya sudah berubah. Gitu caranya. Oke, saya lanjutkan formatting. Nah, di sini kita bisa membuat tulisan kita. Ingat ya, ini adalah elemen. Ini sudah bukan atribut. Kalau elemen itu berarti ada awal, ada startnya, ada penutupnya, end-nya. Kalau kita ingin menebalkan H3 misalnya. H3 di sini. Nah, ini ya. Mau kita tebalkan, kita bisa menggunakan B. Nah, seperti itu ya. Maka tulisannya bisa ditebalkan. Kalau kita ganti I, ini nanti menjadi italic. Ini sekalian kuasai karena minggu depan nanti akan saya uji memahami tentang color. Oke, saya coba langsung ini CSS. Yang saya lewati bisa kalian pelajari. Di sini CSS itu kan pembahasan minggu depan. Nah, ini review apa? Ini cara pengimplementasiannya di sini ada 3 ya, dengan cara inline atau dengan cara internal atau dengan cara eksternal. Kalau di sini yang dimaksud dengan inline itu misalnya kita membuat H1, nah, kemudian kita beri style di sini ya, seperti font size atau mengganti warnanya. Nah, itu yang dimaksud dengan inline. Kalau misalnya kita ingin membuat internal, maka kita menambahkan style di dalamnya head-D. Seperti ini misalnya, kita tambahkan style. Nah, kemudian isinya kita isi di sini. Seperti ini contohnya, maka itu dimaksud dengan internal. Kalau cara yang ketiga, dengan cara eksternal, itu kita bisa menambahkan, membuat sebuah file baru bernama style.css atau apapun lah namanya, yang penting .css gitu ya. Kita bisa tambahkan atau kita panggil di sini nanti file tersebut. Nah, ini kalau kita menggunakan eksternal. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Eksternal, tapi kita menyimpan file style.css di dalam folder kita. Misalnya latihan ya, dia di dalam latihan itu nanti ada style.css, baik kalian itu tidak menggunakan folder maupun nanti kalian menggunakan folder. Tapi ada juga yang ini langsung dirujuk langsung ke secara online gitu lah. Jadi nanti situsnya yang akan kita masukkan. Seperti itu. Contohnya ini yang internal ini ya, internal nih yang di sini. Oke. Kemudian yang penting lagi yang harus saya sampaikan, kalau image sudah ya, tidak perlu saya bahas.
tabel. Cara kita membuat tabel. Di sini tabel. Nah, ya. Ini yang TR ini maksudnya table row. Kita membuat row-nya. Kemudian TH ini table heading-nya. Jadi kayak judulnya gitu, kayak name, nama, alamat gitu ya. Kemudian row yang kedua, nah ini sudah TD, table data. Nanti data-datanya ini nanti. Ini kalau kita coba implementasikan di sini ya. Maka kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan CSS-nya itu ya, itu dimasukkan secara internal. Di sini kita coba implementasikan ya, table, heading, data. Nah, ini diberi border satu pixel, kemudian dengan warna solid black, biar ketika kita membuat sebuah tabel itu langsung terlihat tabelnya ya. Oke. Di sini kita panggil table. Kemudian kita isi table row-nya dulu. Oke, anggaplah kita ingin membuat berapa baris kira-kira? 3 baris. Nah, kemudian kita beri heading-nya dulu. Misalnya name, ya kan? Kemudian nama. Oke, 2 ya. Kemudian kita tinggal isi datanya. Name itu misalnya 021. Kemudian gitu ya, misalnya. Kita isi 2 data. Oke, ini langsung dapatkan hasilnya di sini. Itu kalau ingin kita buat tabel, tentunya ini kita bisa tambahkan beberapa atribut ya di dalamnya tabel ini agar sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah lebarnya ini perlu ditambah, apakah posisinya ini harus dibuat center, apakah warnanya ini harus diganti, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa tambahkan di dalam tabel ini atau langsung diberikan di sini. Karena tabel kan sudah dibuatkan CSS-nya di sini, jadi kalian bisa langsung di sini. Atau dibuatkan khusus untuk tabel misalnya. Nah, kalau seperti ini kan tabel, TH, TD kan berdampak. Nah, kalau kalian khusus ingin merubah sesuatu pada tabelnya, maka yang spesifik gitu ya, pada tabel, maka bisa kalian buatkan sendiri secara inline di sini. Oke, tadi ini nanti dilanjutkan sendiri ya proses praktikumnya, diikutin. Intinya minggu depan nanti saya uji pemahaman kalian berdasarkan W310 ini. Nah, kalian bisa membuat list juga. List ini terkesan gitu ya. Kalau kita membuat tampilan seperti ini, nah, L ini ya, L. Tampilan seperti ini, kita akan mendapatkan lagi ya, dari mana? Wah, ini ya, ada di sini ya. Kemudian ini menggunakan OL. Nah, sederhana. Nah, kayak apa istilahnya? Kayak kurang menarik apa gitu kita buat. Nah, sudah sampai di tahapan ini, saya akan coba menunjukkan kepada kalian ini. Ini dulu.
Jadi yang kita pelajari di hari ini, kita itu hanya mempelajari tentang HTML-nya. Kita belum menambahkan CSS dalam HTML kita, karena CSS sendiri itu kan rasanya kan masih besok. HTML kita hanya buat kerangkanya saja. Kita sudah buat ini gentengnya ini mungkin header ya gitu ya. Kemudian di daerah sini daerah bodinya, title itu pintunya, kemudian footer mungkin itu adalah fondasinya ini. Contoh lain, nah ini HTML kita sudah punya ya rancangan genteng, kemudian pintu, jendela, tapi posisinya itu belum kita atur, belum ada warnanya, tata letaknya juga belum tepat. Tapi kita sudah menambahkan CSS di situ, maka posisinya juga sesuai pada tempatnya ya, pintu, jendela, garisnya sudah pas, kita kasih warna biar lebih menarik. Nah, begitulah analoginya. Terkait dengan ini ya, UL dan OL ini, saya coba ingin tunjukkan kepada kalian. Saya letakkan di mana ya? Drop down menu. Insya Allah ini. H3 minggu 1. Coba. Oh, H3 oh ya ini ketika minggu 1 kalian lihat dulu ya, ini yang sudah menggunakan CSS lah tentunya ya. Kita punya laboratorium ya, kegiatannya biasa saja ya. Screennet kita buat menu seperti ini. Nah ini kalau kalian perhatikan baik-baik, kemudian CSS-nya itu kita matikan, ya, maka yang terjadi adalah yang kita dapatkan adalah UL dan OL tadi. Ini kan UL dan OL ini. Beranda, ya kan? Lab multimedia, ya. Ini ada logo-logo rumah dan lain sebagainya. Ini kan menggunakan ini font awesome ini titik main titik CSS. Ini kalau kita matikan juga, maka hilang logo-logonya. Ya seperti ini, seperti yang kita latihan ini, kita buat kayak gini untuk apa gitu kan? Padahal kalau kita tambahkan CSS, maka tampilannya akan menarik, gitu. Lebih menarik lah daripada yang seperti ini. Jadi itu saya hanya menunjukkan itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang penting lagi yang harus saya sampaikan, ya, kelas HTML class. Nah ini nanti kenapa harus saya jelaskan? Nanti ini ada kaitannya dengan CSS yang akan kita bahas minggu depan. Di sini di bawah body, di dalam body, di sini kan ada heading 2 sama paragraf. Di sini kan menggunakan div. Kemudian di dalam sini ada class sama dengan city. Nah, ketika kita membuat class sama dengan city seperti ini ya, kota ini ya, berarti untuk mengganti tampilannya supaya landai bagaimana dan sebagainya, kita tinggal membuat CSS-nya titik city. Nah, kurang buka, kurang tutup, tinggal kita atur sudah. Terserah kita mau warnanya, bordernya, marginnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita menggunakan kelas, gitu ya. Kemudian kita menggunakan ID,
Di sini kita punya H1. Kita beri ID di sini. ID my header itu ID-nya. Kemudian kita beri isi di my header. Ini kalau kita jalankan, nah maka header-nya akan seperti ini. Kok bisa seperti ini? Iya, karena di dalam ID my header kita sudah siapkan CSS-nya, bukan internet itu pagar, kemudian my header, nah kita isi seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini atributnya itu adalah kelas, maka kita menggunakan titik. Kalau misalnya di sini atributnya adalah ID, maka kita menggunakan ini hashtag ini istilahnya ya. Oke. Gampangnya bilang pagar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan form ya, tentu banyak ya pembahasannya ya. Nanti kalian coba mempraktekkan, bingung bisa ditanyakan ke saya. Ini ada form. Nah, di sini form kita buat menggunakan HTML, di bawahnya berarti kita panggil form gitu ya. Nah, sini. Action belum kita isi. Di sini first name ini kita bisa beri, kita bisa menggunakan label ya. Kemudian ini text field ini kita bisa menggunakan input text ya. Oke, berarti anggap saya hanya membuat first name ya, last name-nya tidak saya buat. Kemudian untuk tombol submit-nya kita bisa menggunakan input tapi yang button. Nah, seperti itu. Kira-kira. Ini misalnya diberi nama submit. Nah, kita sudah punya ya. Labelnya belum kita buat, misalnya di sini name. Nah, ini bisa kita menggunakan ini ya, biar banyak caranya ya. Ini hanya contoh saja. Kita bahkan bisa mengatur posisi seperti ini nih, nanti kalau kita sudah buat CSS, kita bisa menggunakan CSS. Tapi kan kita belum menggunakan CSS. Kita menggunakan murni HTML. Terus ada istilah lagi ya, di sini. Kalau kita coba ini lihat script-nya. Action kita kurangi dulu ya, karena fungsinya action itu nanti gini. Ketika form submit itu diklik, maka dia akan menuju ke file yang mana gitu ya. Ini kan hanya formnya saja. Seperti itu. Kemudian di dalam label terutama, nah itu terdapat ID di sini. Nah itu yang kenapa saya menjelaskan ID terlebih dahulu tadi. Kemudian di sini ada di bagian input tag ini ada value. Bisa kita isi di bagian input text ya. Value. Misalnya xxx. Nah, ini keluar ya. Ini. Kalau misalnya kita isi seperti ini, tidak beri value, kita beri placeholder, misalnya xxx. Nah, beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu sudah ada isiannya, tapi kalau placeholder itu ada isi, tapi ini tidak mewakili. Jadi tidak ada sebenarnya. Cuma ini contoh. Misalnya nama yang benar itu menggunakan seperti ini, misalnya mana ya, first name. Nah, seperti itu contohnya. Ketik aja. Atau Joko. Seperti itu. Oke.
terkait dengan HTML ini, apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ada 110 mahasiswa kelas reguler. Itu kalau yang tidak masuk berarti lebih. Monggo. Ada yang mau ditanya atau sudah paham ya? Oke ya, insya Allah sampai sini paham. Mas Fur ini dulunya SMK apa SMA ya? SMK, Pak. SMK Tanggul, tak? Enggak, Pak. Wah, ini berarti murid saya dulu. Iya, Pak. Waktu saya masih di SMK, Mas Saifur masih jadi siswa sana. Kalau saya tidak salah ya, Mas Saifur ya? Enggak, dulu waktu kelas 10. Nah, ya. Ya, makanya. Sangat familiar sekali Mas Saifur ini. Kalau Mas Saifur insya Allah paham lah. Karena dari SMK ya, saya tahu betul. Karena saya guru waktu itu kan. Jadi saya tahu betul progresnya seperti apa. Ketika Saifur kelas 1, saya masih lanjut studi S2 kalau nggak salah. Nah, yang lain ini, yang lain. Paham juga ya kira-kira ya? Yang basically SMA gini ya? Insya Allah paham, Pak. Kalau tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Sudah ada Mas Saifur dan teman-teman yang lain yang dari SMK itu ya, Mas Ibnu juga nih. Tanyakan aja. Sama teman kan tidak sungkan. Sama kita mungkin sungkan. Ini saya minta kalian pelajari ini semua ya, sampai tuntas. HTML ya, fokus saja nanti. HTML, jangan ke yang lain-lain. Nanti waktunya kalian bukan minggu depan. Nanti kita ketemu lagi hari apa gitu. Kan kita 1 minggu ini kan 2 kali ketemu. Nah, nanti saya akan sampling kalian, saya panggil, tidak semua sesuai waktunya. Kalau waktu yang disiapkan 2 jam untuk Zoom tuh 2 jam ya waktunya yang disiapkan ya. Itu akan saya gunakan seoptimal mungkin untuk sampling. Nanti akan saya tanya ini dan itu, tolong dipersiapkan, dan kalau kita bertemu lagi, pastikan kalian menggunakan laptop dan sudah menyiapkan tag editor yang biasa kalian gunakan. Sehingga ketika saya minta, saya panggil misalnya Mas Ibnu, ya, siap. Jangan seperti yang tahun sebelumnya, pas saya panggil, sebentar Pak, masih ngidupin laptop Pak, loh, tadi pakai HP Pak, gitu kan. Terus laptopnya sih lemot, inilah. Ada lagi saya panggil, tidak jawab. Mana ini? Dan tidak jawab, itu ya. Hati-hati jangan sampai seperti itu. Kalau saya sampling, kemudian saya panggil tidak ada, maka nanti akan saya catat sebagai temuan. Nanti akan kita diskusikan di tim dosen terkait dengan presensinya bagaimana, terus dampak ke nilai bagaimana. Jadi tolong disiapkan betul. Baik ya. Untuk tugas di BKPM tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira seperti itu. Nanti hasil latihan kalian sampai di mana, terus hasil latihan kalian itu membentuk sesuatu entah apa, apakah kalian itu membuat sebuah form tertentu, ya kan? Tampilan tertentu, tapi kalian masih menggunakan HTML. Jangan coba tambahkan CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Pakailah HTML. Entah kalian membuat apa, nah itu masukkan dalam laporan kalian. Sambil diberi penjelasan, kodenya di screenshot, kemudian programnya nanti dikumpulkan. Nanti saya siapkan di e-learning ya. Katanya teman-teman Bondoso, e-learning masih bermasalah. Ya mungkin hari ini bermasalah, insya Allah besok atau lusa sudah tidak. Jadi sekarang ini dikerjakan dulu. Baik ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, apakah bisa saya akhiri sesi ini? Bisa, Pak. Oke.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.